Untuk menentukan tanggal 1 di dalam 1 bulan. Itu butuh teropong, butuh pembenaran orang banyak. Itulah buktinya bahwa hitungan mereka itu sudah hilang, sudah sulit dilacak. Nah, orang Jawa sampai sekarang dengan hitungan Suryo Ngalam, apa sulitnya menghitung itu? Belum 2025 saja. Sekarang orang yang tadinya di sini dihargai, di sini di itu, akhirnya sekarang bagaimana tuh? Memperlihatkan kebobrokannya masing-masing tuh, memperlihatkan kemunafikannya masing-masing tuh. Sekarang di mana? Kalau dulu begitu ada pengajian akbar, mau orang itu paham nggak paham, berbondong-bondong datang. Lah sekarang di mana-mana digelar ada pengajian akbar dan sebagainya. Coba pengunjungnya bagaimana? Karena apa? Ya karena tidak diimbangi dengan perilaku baik, baik yang menyampaikan maupun orang yang mengadakan. Itu akhirnya orang itu jenuh. Kebanyakan Pak, kalau sudah viral gitu, pengikutnya banyak, itu kadang sih ngomong malah sak gelem dhewe. Nah, dia terlena karena merasa dia tuh sudah dianggap orang banyak, sudah diikuti orang banyak, seolah-olah hanya saya lah yang paling benar. Betul. Nah, akhirnya apa? Ya sangger jebles wae cangkeme. Ngelokno wong bering sak enake dhewe. Nah, ini Pak, kita kembali ke ini Pak ya, terkait dengan orang-orang yang sudah viral, ngomongnya kan sak enake dhewe. Nah, terkait Gus Miftah dengan penjual es, itu juga banyak Pak yang pro dan kontra gitu. Yang pro juga banyak, yang kontra juga banyak. Nah, yang pro itu mengatakan wah itu seorang wali. Makanya ketika wali murid. Ya, ketika beliau itu mengolok-olok penjual teh, sekarang kan dapat berkah. Nah, dapat uang banyak, mau beli mobil dan sebagainya. Nah, mau haji lah, itu kalau nggak wali, nggak karma seorang wali, nggak mungkin bisa gitu. Nah, itu loh. Nah, kalau gitu ya terus sebarkan di mana-mana, ngolok-ngolok uang wae, misoi uang wae. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang tertolong. Orang yang membantu ini sebenarnya bukan karena dia wali, tapi betapa beratnya mencari makan tuh loh, sampai jualan es pos diolok-olok orang. Bukan karena olok tadi Pak ya. Bukan karena Gus Miftah itu wali. Kalau wali bener, dia itu wali murid. Nah, yang kedua dia menjadi wali pengolok-olok. Karena wali itu dikonotasikan dengan orang baik. Padahal rampok pun itu juga wali. Rampok itu walinya maling. Jadi ya nggak salah orang mengolok-olok orang ini karena dia itu yang berani, orang lain nggak berani, dia menjadi wali. Wali apa? Ya wali pengolok. Berarti intinya orang-orang yang kesana itu karena kasihan Pak, bukan kok berkah dari olok tadi Pak sebetulnya. Ya dari kasihan orang mencari makan seberat itu. Ya dengan jualan es untungnya cuma berapa? Kok tega-teganya? Padahal dia mencari makan bukan untuk menumpuk harta, tapi dia mencari nafkah dari penjualan itu untuk memberi makan keluarga. Itu loh. Jadi akhirnya orang itu terketuk dan haru. Supaya tidak diolok-olok orang lain. Kita punya kenapa ya dulu kita nggak membantu ya. Mumpung ada kesempatan mari kita bantu orang itu. Begitu. Nah, kalau dibilang wali iya memang ya tak akoni wali, tapi ya wali pengolok itu. Dia lah yang mewakili di antara golongan mereka itu yang berani mengolok-olok orang. Nyatanya juga nggak sedikit segolongan mereka yang juga ikut mengolok-olok mereka. Mosok ngono ku wali. Lagian wali itu mosok gelem wali ku gembar-gembar podium. Gak mau untuk apa? Wali itu mewakili dirinya masing-masing, dirinya sendiri itu. Berperilaku baik tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Ngomong baik bukan untuk orang lain, juga untuk dirinya sendiri. Itu kalau benar-benar wali, karena wali itu wakil kebenaran itu wali. Nah, apakah orang yang mengolok orang itu dianggap baik? Kalau orang yang mengolok-olok orang itu dianggap baik karena dia mempunyai gelar Gus dan lain sebagainya, berarti ya termasuk utek-utek bonor dan utek-utek koplak.
Kalau nggak Bonor dan Koplak nggak mungkin. Nggih. Pak, ini saya ingat Pak, udah lama ini mau tak tanyakan ke Pak Sarno. Nah ini sekarang baru ingat terkait tahun Pak. Saya pernah dengar, entah itu cuma rumor atau guyon atau apa dan sebagainya Pak. Saya pernah dengar katanya tahun Hijriah, tahun Arab itu cuma sampai tahun 1500. Nah itu benar apa enggak Pak? Nah buktinya memang benar, setelah tahun 1500 sampai ke atas. Mau melihat tanggal aja kok pakai alat. Nah orang Jawa sampai sekarang dengan hitungan suryo ngalam, apa sulitnya menghitung itu? Nah itulah buktinya. Untuk menentukan satu di dalam bulan, tanggal 1 di dalam satu bulan, itu butuh teropong, butuh pembenaran orang banyak. Itulah buktinya bahwa hitungan mereka itu sudah hilang, sudah sulit dilacak. Gitu. Tapi kalau hitungan Jawa, saya itu punya buku ini. Ini hitungan sepanjang masa. Nah ini. Cuman di sampulnya tidak tertulis, ya tak perlihatkan di isinya Pak. Nah, begini ini. Itu mulai tahun berapa Pak itu Pak? Dari tahun 0 sampai tahun 0 lagi nanti. Jadi nggak bisa dihitung sampai tahun berapa. Ini buktinya. Dalam satu buku ini satu windu berarti 8 tahun. Maksudnya mulai dari tahun itu belum adanya jagat ini bagaimana Pak? Bukan, ya dari hitungan Masehi ini. Kan mulai dihitung itu dari Masehi. Nah, dari Masehi itulah baru dibukukan. Sebelumnya kan nggak ada bukunya, cuman hitungan ingat-ingatan saja, cuman diingat. Karena sudah dibukukan dan ini mau tahun 2050. Nanti pada Januari tanggal 1 harinya apa sudah ketemu di sini kok. Sudah ada Pak ya? Sudah ada. Nggak usah pakai teropong Pak ya? Untuk apa pakai teropong? Percuma, berarti dudu Jawa. Sip ini Pak. Bisa dipelajari itu Pak? Bisa dipelajari, nah ini isinya lengkap. Bisa di copy paste itu Pak? Bisa, boleh. Sip. Jadi nggak perlu bingung. Jadi ada datanya, nggak jangan diragukan orang Jawa itu. Nah ini dibukukan sebenarnya untuk apa? Untuk memudahkan kita itu cara untuk mempelajarinya. Pak, kalau ada teman-teman yang nonton ini tahu buku, bisa nggak misalnya ada yang kan masalahnya kan gini, dengan hitungan ini paling tidak itu harus tahu Wasasi. Nah setelah tahu Wasasi, jatuhnya tahun di dalam tahun ini pada harinya apa, kan hitungannya mulai dari hari itu yang bisa menentukan nama tahun. Wasasi itu apa Pak? Wasasi itu setiap 1 minggu itu kan ada 2 hari. Nah nanti kenapa dinamakan Wasasi? Dihitung dari awal tanggal pertama jatuh atau hari yang pertama di bulan itu jatuhnya pada hari apa. Setelah itu nanti dihitung, satunya diambilkan dari harinya, yang satunya diambilkan dari pasarannya. Jadi ya katakan tanggal 1 itu hari Rebu Legi katakan. Ya Rebu Legi berarti dihitung dari Legi mundur itu. Ya. Kalau dihitungan mundur saya nggak seberapa hafal ya. Legi Kliwon apa tulisan? Sebelum Kliwon itu? Bukan. Wage. Nah, Legi, Kliwon, Wage, Pon, ya terus Paing. Itu hitungan mundur. Hitungan mundur. Nah nanti dihitung lagi dari Rebu tadi ya, Rebu Legi ya. Berarti dari Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Minggu Paing itulah yang dinamakan Wasasi pertama. Atau Aryang atau Ringkel pertama. Nah dari situ nanti bulan berikutnya sudah bisa ditentukan, nggak usah buka buku itu. Dengan hitungan jari sudah bisa ditentukan. Bulan yang berikutnya tanggal 1 akan jatuh pada hari ini. Nah itu.
nanti setelah 12 ini habis akan bisa menentukan tahun depan ini akan, karena sekarang itu jatuhnya di tahun Selasa Pahing. Ya. Nanti tahun depan akan jatuh pada hari ini. Itu bisa dihitung dengan cara seperti itu. Iya. Nggak perlu teropong, nggak perlu alat. Saya pakai jari Pak ya. Nah, cuman pakai jari saja. Berarti intinya untuk penentuan jari wong Islami Ramadan 2005 tahun depan sudah bisa Pak ya? Nah sekarang gini loh, kalau pakai alat, Nggih. apakah di Nusantara ini dengan di Mekah sama kira-kira bulannya? Ya pasti beda. Kan nggak mungkin toh. Nggih. Nah berarti kan nggak ada penetapan dunia ini. Berarti negara sini tanggal 1 itu hari ini, di negara lain tanggal 1 bisa hari lusa. Kan beda dengan hitungan Jawa. Iya Pak ya, selisih Pak. Ya, akhirnya selisih. Gitu loh. Padahal pada waktu, makanya tanggal itu jangan dikatakan 1 kalau tanggal itu masih malamnya. Namanya tanggal 1 ya kalau sudah kelihatan. Nggak kelihatan kok dinamai tanggal 1 itu. Pakai metode apa? Coba. Maksudnya gimana Pak? Oh, jangan malamnya tadi Pak. Kan sekarang gini. Nggih. Ya, menentukan tanggal 1. Nggih. Nah, yang dihitung tanggal 1 itu biasanya terlihatnya bulan. Iya, iya. Lah bulan belum kelihatan kok sudah dikatakan tanggal 1. Coba. Nggih, nggih. Kan mestinya nggak boleh. Mestinya begitu bulan itu kelihatan baru dikatakan tanggal 1 mestinya.